Kulupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung halamanku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, Engkau ku Keren sekali. Ini teman-teman dari Colors Choir ya. Halo teman-teman, kita sapa dulu ya pemirsanya ya. Boleh duduk dulu silakan. Halo pemirsa, tentunya berjumpa lagi dalam Bincang Lifestyle. Awal sudah kita buka dengan penampilan yang luar biasa dengan lagu Tanah Airku. Tentunya sudah pasti tahu nih pemirsa, kita hari ini akan membahas mengenai alunan nada, temanya dengan paduan suara. Nah pemirsa, kita sudah hadirkan teman-teman kita. Ini yang pertama ada Mbak Lala Ghazali, ini dari Founders Colors Choir. Apa kabarnya Mbak? Baik. Sehat selalu. Sehat semangat terus ya, tentunya semangat. Ya. Ini juga ada teman-teman lainnya. Yang pertama ini ada Mas Nando ya. Mas Nando ini coach juga ya ini ya. Ini coach. Terus sebelahnya ada Mbak Maria Odilia sama coach juga. Halo Mbak. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Terus ya, selanjutnya ada Mbak Yohana Putri sama coach juga. Apa kabarnya Mbak? Baik. Baik, sehat selalu. Terus juga ini yang paling agak jauh ya dari Kiki ya. Ini ada Mas Ivan
Sinaga ya? Iya, benar. Coach juga, apa kabarnya Mas? Luar biasa. Baik, ini yang paling sibuk ya sambil nyanyi sambil main alat ya. Dan pemirsa, untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Baik, mungkin kita ke Mbak Lala dulu nih sebagai foundernya. Ini mungkin dijelaskan dulu nih untuk sejarah dan juga paduan suara itu seperti apa, silakan. Jadi paduan suara itu adalah suatu seni vokal yang melibatkan kerjasama harmonis antar anggotanya. Jadi sejumlah orang berkumpul bersama. Awalnya itu sebenarnya muncul justru di abad kedua sebelum Masehi ya. Lalu berjalan terus sampai pada abad ke-12 ada seseorang bernama Perotin membuat sebuah komposisi tata suara gitu. Lalu berjalan lagi ada zaman-zaman musik. Kalau kita kenal sejarah musik, ada zaman pertengahan, lalu ada zaman Renaissance, di mana musik itu atau vokal harmoni sebenarnya tujuannya adalah yang pertama untuk puji-pujian atau untuk peribadatan. Kedua adalah kegiatan kerajaan zaman itu. Makanya musik itu awal mula berkembangnya perjalanan musik itu justru muncul di Eropa. Gitu. Tapi kalau untuk sejarah dari Colors Choir ini seperti apa nih? Memang awal mulanya sampai membuka grup ini? Kalau Colors Choir berdiri tahun 2004. Jadi kala itu ada kegiatan di Bandung namanya Bandung Choral Society. Kebetulan saya diutus dari Palembang untuk mengikuti kegiatan itu. Nah di sana bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara dan juga provinsi, di mana isinya orang-orang muda. Maka saya pulang, saya bilang, saya mau bentuk nih, isinya orang-orang muda yang hobi bernyanyi. Lalu kita latihan bersama, lalu berjalanlah sampai sekarang. Wow. Gitu. Tapi kalau untuk Mbak Lala sendiri memang fokus dan juga suka dengan lagu ya pastinya. Ini memang awalnya kenapa musik nih dengan musik sukanya? Karena memang dari kecil sih udah kebiasa ya di gereja pelayanan, jadi dengar musik itu udah jadi kayak nafas aja. Udah kayak keseharian gitu. Ya benar. Gitu, ya. Nah mungkin Kiki mau tanya sama teman-teman lainnya nih, mungkin dari Mas Ivan dulu nih. Kalau Mas Ivan gimana? Kenapa sih lebih suka memilih, ini bukan hanya penyanyi saja ya, kalau Mas Ivan juga alat musiknya ya. Ini kenapa nih suka daripada yang kegiatan lainnya nih? Kalau saya itu karena pertama kali saya didorong oleh orang tua untuk ikut les kursus musik. Oh baik. Gitu. Jadi saya waktu kisaran kelas 1 SMP kalau gitu saya didorong, disupport oleh orang tua saya untuk ikut kursus musik. Tujuannya itu sebenarnya untuk bisa melayani di gereja pada saat itu. Gitu. Jadi saya kursus musik dan kemudian semakin berjalannya waktu saya bertemu dengan Celala. Gitu. Di situ, dan Celala mengajak saya untuk coba bergabung ke dalam dari Colors Choir itu tersendiri, dan ya saya bergabung sampai sekarang. Baik, berarti gitu. Awalnya dikasih les dulu ya. Iya, jadi awalnya dari les sampai sekarang ketagihan ya pastinya ya. Nah kalau untuk Mbak Maria, Mbak Yohana ya, Mbak Yohana gimana nih? Alasannya kenapa nih lebih menyukai musik dengan lagu daripada yang lain nih? Kalau saya sih memang hobi ya, dan memang keluarga rata-rata juga bergelut di sana. Ya, tapi ya sebagai hobi, nggak sebagai sesuatu yang profesional. Tapi lalu bertumbuh, berkembang. Waktu itu SMA, saya kebetulan pas lagi open recruitment itu si Colors Choir ini. Oh gitu. Nah, lalu ikutlah masuk, gabung, aktif, dan ya ternyata di sana kita juga nggak cuma belajar tentang paduan suara, tapi juga tentang membuat sebuah acara yang terkait dengan paduan suara, juga dengan gimana sih caranya berdinamika dengan orang banyak gitu-gitu. Jadi ya gitu awal ceritanya. Oke, karena paduan suara ini beda sama nyanyi sendirian ya. Betul. Egoisnya nggak bisa ya, harus saling tahan teamwork. Ini. Oke, teamworknya benar. Nah kalau untuk Mbak Maria nih, bagaimana nih? Kenapa nih suka dengan musik nih? Sebenarnya mirip-mirip ya jawabannya Mbak. Saya juga awalnya yang pertama kali mendorong saya untuk belajar musik itu almarhum Pak D saya. Terus saya kelas 3 SD les sama Cici Lala. Les musik sama Cici Lala. Terus kelas 6 diajak Cici Lala untuk bergabung di Colors Choir di tahun 2012. Terus sampai sekarang.
Berarti rata-rata ini memang dari kecil sudah diasah ya untuk vokalnya, untuk menyukai musiknya juga ya. Nah kalau untuk Mas Nando sendiri bagaimana nih? Kenapa nih? Agak beda dikit Mbak ya. Oh boleh. Bapak ya. Enggak, karena dari teman-teman sebenarnya dari kecil udah diasah dengan sekolah, dengan teknik bernyanyi. Kalau saya ini lebih ke otodidak sih awalnya Mbak. Oh gitu. Jadi asal nyanyi aja lah, yang penting suka gitu. Karena kan namanya hobi kan Mbak. Terus zamannya saya lahir tuh udah dikasih banyak banget fasilitas untuk dengerin lagu gitu ya. Oke. Dari sebelumnya kan saya dengar susah banget nyari lagu gitu ya. Nah sampai bertumbuh, pernah ikut audisi 1 kali. Kalau Mbak pernah dengar Gita Bahana Nusantara. Jadi itu memang audisi untuk choir di Istana Negara. Dan ternyata tembus untuk mewakili Sumsel gitu. Makanya dari sana langsung gabung paduan suara kira-kira gitu. Kalau Mas Nando nggak beda ya. Tapi memang dari awal sudah nggak asing lagi ya dengan permusikan dan juga pastinya alat-alat musik juga. Nah tapi kembali ke Mbak Lala tentunya, ini jenis-jenis paduan suara kan banyak nih. Itu kadang dilihat dari jumlah orangnya juga. Jenisnya sama jumlah orangnya mengikuti atau seperti apa nih Mbak? Oke. Kalau jenis-jenis paduan suara itu ada yang pertama berdasarkan usia. Oke. Jadi ada anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Oh, Mbak ada juga. Dan itu ada lombanya. Jadi kategori-kategori itu ada. Lalu berdasarkan gender, ada paduan suara wanita dan paduan suara pria. Lalu ada juga. Lalu ada berdasarkan genre, yaitu pertama paduan suara gereja, paduan suara pop, paduan suara jazz, dan paduan suara folklore atau lagu-lagu daerah. Gitu. Nah, kalau kita kita pernah coba di paduan suara gereja, paduan suara pop, dan paduan suara folklore gitu. Ya, oke. Tapi kalau untuk orang-orangnya ini biasanya berapa aja sih, ada ketentuannya nggak? Ya. Kalau dari open recruitment sih kita terima sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya ya? Karena biar nggak capek ya, maksudnya besok tugas lagi bisa di rolling gitu ya. Tapi kalau dari struktur dan komposisi itu kita memperhatikan juga struktur lagunya. Lalu kedua, kualitas bunyi masing-masing anak. Oh beda-beda ya? Misalnya nih anak memang powerful. Ya berarti komposisinya yang ini dikurangin, yang ini ditambah gitu. Tapi secara struktur ya pasti sopran, alto, tenor, dan bass. Kalau jumlah orangnya ada nggak sih minimalnya, maksimalnya berapa? Minimal 20 kalau paduan suara ya. Paduan minimal 20. Kalau di bawah itu mungkin vokal group ya, gitu. Vokal group ya. Tapi kalau untuk Colors Choir ini lebih fokusnya ke vokal group atau paduan suara? Paduan suara. Tapi kita ada juga mini choir. Nah sebenarnya yang disajikan hari ini sebenarnya bukan choir ya. Ini vokal group sih sebenarnya di bawah 20. Kalau mau dibawa banyak semua ya bawahnya ya. Nggak cukup ya gitu. Jadi ini bentuknya kayak vokal group. Nah kita juga ada komposisi yang mini choir. Jadi untuk event-event tertentu yang memang membutuhkan tidak terlalu banyak, kita akan keluarkan mini choir. Tapi kalau kayak kemarin teman-teman bertugas di Porseni ya? Ya, dan itu butuh banyak ya sekitar 30-an, 40-an bisa Mbak. Mini choir ya, itu kalau mini choir itu ada berapa orang biasanya? Mini choir kita 20, di bawah itu 16 gitu-gitu. Tapi minimalnya 20 ya kalau untuk paduan suara rata-rata. Karena komposisinya udah pas gitu ya. Iya benar, itu banyak juga ya. Nah ini kan sebagai founder dan juga sebagai coach ini pasti PR banget ya untuk mendidik ya, melatih untuk 20 orang yang bisa untuk berkolaborasi, nadanya, terus juga nggak egois, nggak mau yang terlalu tampil lebih nonjol nih. Itu gimana nih kalau dari Mbak Lala sendiri nih kalau memberikan pelatihan untuk teman-teman dari Padusnya sendiri? Oke. Kalau pertama begini, saya sebagai founder sini, saya juga musik director, tapi saya ditemanin oleh para pelatih ini. Jadi mereka semua memang sudah dikaderisasi sebagai pelatih. Kayak Ivan, pelatih, dia juga bisa main, dia punya pendengaran yang bagus, semuanya sama. Jadi mereka rata-rata bukan hanya bisa nyanyi doang atau bisa melatih doang, mereka punya kemampuan another skill di music gitu. Nah, pelatih itu kurang lebih seperti itu, harus punya ibarat kata memahami ilmu bentuk musik dulu gitu. Nah, kemudian growing, terus dia akan mengetahui circle-nya seperti apa. Nah, di situ leadership dia akan keluar. Oke.
Yang pasti, tapi yang pertama harus memahami ilmu bentuk musik. Karena gimana melatih ya? Nggak bisa asal melatih aja ya. Iya. Nah tapi kan Padus ini banyak ya, ada apa sih kalau jenis-jenis suara tuh, ada yang suara Sopran tinggi, yang ada agak ngepes dikit. Itu kalau memilihnya nih untuk beda-beda komposisinya itu dari apa nih? Dari setiap orang memang dites dulu apa gimana? Benar, jadi ada tesnya untuk range-nya. Jadi misalnya sopran dia harus sampai G tinggi, lalu alto harus sampai bawah, batas bawahnya apa, seperti itu. Jadi ada tes range. Setelah di audisi itu, dia akan diberitahu ya sesi wawancara, kamu diterimanya di misalnya sopran, kamu diterimanya di seperti itu. Berarti memang ada tesnya dulu Ada. ya? Nggak bisa milih berarti nih? Oh nggak bisa. Oh nggak bisa. Harus sesuai ya, jangan Ya, memaksakan ya. betul. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle, dan tentunya kita masih membahas dengan alunan nada dan paduan suara. Sebelumnya sudah banyak nih kita ngobrol, ternyata memang ada empat komposisi ya Mbak ya. Ada sopran, alto, tenor, sama bass nih. Jadi nggak bisa milih ya, memang harus dites dulu gimana masuknya tuh di komposisi yang mana. Nah tapi kalau misalnya nih, paduan suara kan mungkin lebih rame nih dibandingin sama penyanyi vokal ataupun solo ya. Ini bedanya dan ciri-cirinya yang lain dari Padus ini apa aja Mbak? Oke. Paduan suara itu sebenarnya sama aja seperti asosiasi ya. Asosiasi, jadi dia penggabungan segala hal. Bukan hanya teknik vokal, tetapi mengerti juga tentang anatomi tubuh. Karena tubuh kita adalah instrumen. Ya, sekali lagi tubuh kita adalah instrumen. Jadi ciri-cirinya adalah bentukan vokal yang lebih tertata. Kalau mungkin kalau vokal grup akan lebih banyak menggunakan chest, ya. Kalau paduan suara dia harus disamakan semuanya menjadi satu garis suaranya. Itu baru paduan suara. Jadi lebih tertata. Dari komposisi aransemen juga berbeda dengan vokal grup yang mungkin bisa saling keluar, tapi ini sudah diatur semuanya. Ini kamu yang keluar, ini yang kamu ini. Jadi paduan suara perbedaannya itu. Nah, asosiasi itu paduan suara yaitu pertama mengkaji repertoarnya, lalu menyatukan tadi blending. Lalu ada artistik. Makanya kalau kita lihat sekarang perkembangan paduan suara Indonesia ini sekarang mendunia loh. Betul, dan bahkan juara 1 di dunia ini, ya. Jadi paduan suara
bentukan artistiknya itu yang sebenarnya adalah yang tadi kita bilang, inilah hasil teamwork. Jadi mereka memadukan gerakan, mereka memadukan glottis voice, memadukan teknik vokal yang tadi udah dibentuk. Nah, jadi belajar paduan suara itu, kalau bagi anak-anak yang kecil-kecil itu benar-benar bikin anak-anak kita terlatih pertama untuk pendengaran. Pendengaran mereka rata-rata perfect pitch loh. Wow. Kalau sudah dari kecil sudah dari kecil ya. Udah belajar solfeggio dan lain-lain, mereka terlatih untuk perfect pitch. Lalu kalau untuk yang lansia itu mengurangi kepikunan. Oh, ternyata benar ada buktinya, ada manfaatnya, ada efeknya juga ya. Baik. Ya, begitu. Jadi mengingat nada-nada dan juga liriknya pastinya ya, jadi harus dihafal. Karena kan kalau Padus kalau latihan boleh ya untuk melihat tulisannya ataupun boleh ya, tapi kalau lagi tampil iya, biasanya kita kalau kompetisi kita lepas seperti dilepas, itu. Ya, jadi anak-anak ini biasanya ya nari. Mungkin bisa lihat di YouTube kita Colors Choir, kayak mana kita kompetisi, kita memadukan tari daerah dengan nyanyian daerah. Gitu. Karena kalau ada gerakan lebih menarik juga. Kadang kita kalau lagi nyanyi tuh nggak sadar ya ada gerak-gerakan yang secara nggak sadar, entah memang gerakan itu, tapi kalau Padus memang sudah ada gerakannya. Nah, Kiki mau belajar juga nih, gimana? Punya suara yang agak pas-pasan ini ya. Ini gimana nih kalau misalnya sebelum memulai bernyanyi ini ada pemanasan dulu ya biasanya ya. Ini pemanasannya seperti apa nih biasanya? Boleh nih diarahin sama teman-temannya. Ya, teman-teman. Jadi pertama-tama Colors Choir itu kalau latihan sudah seperti makanan sehari-hari harus pemanasan. Ya. Jadi pemanasannya itu kurang lebih ya kalau misalnya mepet-mepet udah mau tugas 15 menit itu sudah agak sedikit ketar-ketir sih. Tapi biasanya ya 30 menit sampai 40 menit. Oh, 30 menit sebelumnya harus sudah pemanasan dulu. Bahkan anak-anak tuh kalau sudah capek itu malah bagus suaranya keluar. Oh gitu ya? Bukan malah nggak boleh udah tambah capek naik ya? Oh iya udah tambah naik. Kan ini harus terus diolah gitu ya pita suaranya. Oke, kalau Colors Choir mungkin bisa diperagakan ya, minta tolong berdiri. Boleh berdiri. Oke, yang pertama itu teknik hissing. Jadi hissing itu kayak kita mengeluarkan desis yang itu ngepompa diafragma kita, lalu buang. Tahan, terus coba ya, 1, 2, 3, and go. Nah ini dipanjangin sampai habis. Jangan cepat-cepat habis, biasanya begitu. Itu biasanya apa nih fungsinya nih? Lebih ke perut ya, supaya diafragma support, lebih ke support. Benar, terus biasanya apa lagi nih? Nah, setelah itu mulai kita mau bikin rongga. Kan paduan suara mungkin zaman dulu pernah denger ya harus bulat segala macam, sebenarnya enggak. Sebenarnya ini adalah teknik untuk supaya suaranya itu lebih ke depan. Jadi kita pakai humming. Nah, pada saat humming bukan kayak biasa, nggak gitu, tapi nguap dulu, lalu humming, gitu ya. Coba do mi do, siap 1, 2, ya. Seperti itu, lalu naik-naik terus. Naik lagi. Ya, begitu terus. Kira-kira sampai tinggi. Sampai lama nih kalau itu bisa habis satu sesi. Lalu setelah selesai itu lari ke interval. Interval seperti interval apa? Itu do re mi fa sol fa mi re do. Nah, kita suka ganti dengan entah sia, entah via, entah apa gitu ya. Kita coba dengan sia karena apa? Supaya dorong pakai konsonan S supaya dorong lebih ke depan gitu ya. Si. Nah, tadi bentukan rongga mulut yang tadi sudah dipakai di humming, dipakai juga di si. Jadi si ininya masih diangkat. Ya, coba dari situ baru. 2, 3, yuk. Si. Naik. Iya. Si. Yes. See
di sini suara cukup teman-teman, suaranya sudah di atas. Bukan pakai si, ini pakai suara leher, tapi lebih dorong ke atas. Si. Jadi batas register suara manusia ini ada suara bawah dan atas. Nah, kita condong ke atas gitu. Nah, setelah interval kita ke ini hidupkan huruf vokal. Apa tuh? Sol, la, fa, sol. A, I, U, E, O. Oh, A, I, U, E. Nah. Oh, ternyata pakai juga ya? Iya. Kalau Kiki sebelum siaran biasanya. Oh gitu ya? Iya, biar nggak kaku. Oh, ternyata di musik juga Nah, ya. iya benar. Nah, terus vokal I sama paduan suara sama vokal grup itu lagi-lagi berbeda. I sama E itu satu garis. Jadi kayak bentuk lidah kita itu ada di bawah gigi. Gigi belakang di bawah. Nah, lalu E juga di situ. Makanya abis I langsung E supaya bentuk I tadi dipakai juga di E. Jadi ada trik-triknya gitu. Ada triknya. Coba boleh. coba. 2, 3, yuk. Naik. Iya. Pam. Naik lagi. Naik terus. Ikut boleh. Naik lagi. Iya, jadi gitu kurang lebih ya. Jadi urutannya I, E, A, O, U. Oke, bukan Karena A, I, U, E, O ya. bukan. Memang sudah diatur semuanya gitu. Nah, setelah menghidupkan vokal, sekarang ke konsonan. Konsonan itu sekalian untuk dorong supaya lari ke nasal. Nah, kita pakai V, so, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, re, do, via, via. Oke, 2, yo. Via. Nah, kalau kita perhatiin suaranya masih di situ. Nggak boleh jatuh, nggak boleh. Harus stabil di situ. Stabil ya. Okay. Naik lagi, coba 2, yuk. Naik 2, iya. Oke. Jadi walaupun nadanya naik, posisi suara ada namanya passaggio, di mana ada batas antara suara bawah dan atas. Nah, itu harus stabil di situ. Gitu. Baik. Karena dalam paduan suara, begitu nanti dipadukan, satu orang aja pakai suara leher, itu akan mengganggu yang lain ya. Jadi Nila yang setitik lainnya ke terus distract. Oke. Gitu. Nah, setelah selesai konsonan, baru biasanya kita mulai pernafasan yang agak panjang. Misalnya bisa ke do, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Di mana? Do, ya boleh 2, yuk. Do, si, do, re, do, si, la, sol, fa. Nah, itu harus satu tarikan. Nggak boleh nafas di antara sela-sela itu. Do, si, do, re. Tahan terus sampai habis. Kalau nafasnya habis gimana nih? Nggak bisa, latihan terus. Harus latihan terus Iya, ya. bener. Makanya berarti kalau pernapasan itu memang sangat diatur ya. Kalau untuk musik yang nggak bisa harus satu nafas, nggak bisa maling-maling ya di tengah-tengah. Ada sih tekniknya. Ada ya, ada tekniknya, boleh maling-maling sedikit Diem-diem ya, Bang Ivan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi apa Iya. nih? Udah selesai Udah ini. selesai? Baru kita mulai ke lagu. Oh, oke. Baru Boleh mulai duduk ke dulu. lagu. Boleh, Nah. terima kasih teman-teman. Banyak ya ternyata ya kalau untuk tekniknya juga untuk pemanasannya ya. Jadi kalau mau belajar bukan langsung nyanyi-nyanyi aja ya. Kita Nggak, harus ada spare waktu ada buat spare waktunya, latihan dulu nih teknik-tekniknya seperti apa. Tapi mungkin nih agak penasaran kalau Padus tuh kan kadang mic-nya udah standing ya. Tapi kalau sebenarnya bagusnya itu agak jauhnya dari berapa sih jarak
dari mulut kita sama mic, tapi nanti jawabnya ya. Kita bridging dulu nih untuk pemirsa dan tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle dan tentunya kita masih membahas mengenai alunan nada paduan suara. Nah, sebelumnya sempat terpotong nih pertanyaan dari Kiki mengenai mic ya, karena Kiki perhatiin kalau teman-teman dari tadi tuh mic-nya agak jauh ya dari mulutnya. Ini yang baiknya itu seperti apa nih? Oke. Sebenarnya dalam paduan suara kita nggak pakai mic yang biasa dipakai untuk vokal. Jadi beda. kita memakai namanya mic kondensor. Jadi dia suaranya lebih poli. Jadi satu mic itu bisa banyak. Nah, kenapa kalau sekarang kita agak jauh? Pertama, yaitu untuk mengukur menyamaratakan porsi suara. Takutnya ada yang lebih menonjol gitu. Tapi secara biasanya kalau kita nonton event-event di TV yang mengundang paduan suara itu rata-rata pakai kondensor, Mbak. Baik, beda ya ternyata ya. Karena kalau orang awam biasanya lihatnya taunya sama aja bentuknya. Ternyata beda. Ini boleh nih Kiki terkesima nih dengan teman-teman nih, boleh dikasih satu lagu lagi nggak sih untuk pemirsa? Boleh? Boleh mau sambil berdiri, sambil siap-siap juga nih. Tadi kalau yang pertama kita sudah mendengarkan lagu Tanah Airku. Nah, ini selanjutnya mau lagu apa nih? Lagu apa? Lagu judulnya Untukku. Oke, Untukku. Dari Krisya boleh teman-teman. Silakan tepuk tangan dong. Silakan Colors Choir. Selalu ada padamu, ku yakin makna nurani katakan pernah terganti. Saat lautan kau seberang, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berbalik. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
Teranglah bintang berpijar, kapan pernah sembunyi? Di mana engkau berada? Di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. meski ke tujuh samudra, Pasti ku kan menunggu. walau ke ujung dunia, Pasti akan ku nanti. meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Oke, luar biasa teman-teman dari Colors Choir. Terima kasih, boleh duduk lagi. Ini lagu Untukku dari Chrisye. Tapi kalau ngedenger tuh ya, kadang kita yang mungkin nggak terlalu paham dengan musik, jadi ada apa ya, ketenangan ya, jadi nyaman ya, karena kadang apalagi kalau lagi galau denger lagu-lagu yang itu, aduh, masuk banget ya. Oke, kita lanjutkan kembali nih tentunya perbincangan kita. Ini kalau misalnya paduan suara itu kan kadang kita melihatnya ada banyak ya timnya ya, yang menyanyi juga, alat musiknya juga, terus bahkan ada yang suka memimpin ya, itu yang memimpin apa sih namanya kalau itu? Namanya dirigen atau konduktor Dirigen, atau oke. pengaba. Pengaba ya. Ini kalau misalnya nih komposisinya kan banyak nih. Kalau dari Colors Choir sendiri bagaimana? Dari penyanyinya, dari alat musiknya, dari yang DJ-nya juga yang memandu seperti apa nih kalau yang dilatih biasanya? Oke, kalau tugas seorang pemimpin atau pengaba tadi atau dirigen tadi, ya kurang lebih dialah coachnya. Jadi dia juga sebenarnya gini. Konsep yang dahulu terkesan bahwa dirigen itu adalah dia yang main course-nya atau segala macam, tetapi kalau kita di paduan suara Colors Choir ini memang terbentuk rata-rata anak-anaknya memang multi talenta. Dan kebetulan mereka semua juga punya kualitas yang baik dalam ilmu musik, sehingga kita kalau dalam mengkaji suatu repertoire kita duduk bersama. Kita duduk bersama, ini lagunya apa ya, zaman ini bawa ini seperti apa. Oh, lagu ini lagu daerah Nias misalnya. Oh, ini cerita tentang apa? Jadi kita duduk bersama mengkaji bareng. Jadi tugas dirigen nggak terlalu berat lah ya, maksudnya duduk bersama terus kita kaji bersama. Tetapi mereka rata-rata para dirigen adalah memang dia ngulik. Ini dibawa kemana? Bikin phrase-nya, nafasnya di sini ya, gitu. Terus dialah yang ibarat kata pemersatu antara si pengiring sama si choir. Jadi dia harus menguasai. Lu masuk, lu diem gitu. Jadi dia harus seimbang, dia si pebalance ya. Dia si pemberi aba-aba dan dia mengerti situasinya, dia harus gimana lembut, harus gimana itu tugasnya dirigen. Lumayan juga berarti ya lumayan. Tapi kalau untuk yang pemain alat musiknya gimana nih biasanya? Ya, sebenarnya kalau pemain alat musik sudah pasti harus punya basic atau pernah belajar, setidaknya dia bisa baca not balok. Cuma tadi itu, paduan suara adalah suatu asosiasi ya, dan juga wahana. Wahana dalam artian gini, ketika kita membawakan lagu daerah, kita nggak pakai piano dong, ya kan? Kita makanya kita siap banyak alat musik, ada rebana, gendang, apa kastanyet lah, apa segala macam. Nah itu memang semuanya sudah diatur. Jadi kayak komposisi alat musik pun kapan muncul itu sudah diatur. Berarti memang kalau alat musiknya banyak ya, tapi nggak semua lagu bisa benar, main, ya disesuaikan lah ya. Oke. Tapi kalau yang paling banyak digunakan ini biasanya piano ya sama keyboard juga. Nah tapi kalau untuk pengalaman nih, pastinya banyak nih sudah tampil di mana-mana nih. Untuk pengalamannya seperti apa nih?
Boleh kita Mau tanya ke cerita? teman-teman. Boleh, Ada yang boleh mau tanya cerita nggak nih? Pengalaman. Siapa nih ada pengalaman? Oh boleh nih Mas. Mas Ivan dulu. Mas Ivan dulu nih. Gimana nih untuk pengalamannya, mungkin ada pengalaman yang apa ya paling menarik dan tidak bisa dilupakan nih kalau selama pasti sering nih manggung di mana-mana ya. Gimana nih kalau Mas Ivan seperti apa? Kalau pengalaman saya pribadi itu yang pertama saya juga sama seperti Kanando pada tahun 2014 silam itu saya juga pernah mewakili Sumatera Selatan untuk nyanyi di Istana Negara waktu 17-an. Dan itu posisinya saya sudah aktif di Colors Choir gitu. Jadi setelah pulang dari Istana Negara saya aktif di Colors Choir. Saya juga berkesempatan untuk mengikuti kompetisi. Waktu sama Colors Choir ini saya pernah mengikuti kompetisi 2 kali di luar Palembang dan itu tarafnya sudah internasional semua. Wow. Yang pertama itu di Bali tahun 2017 dan yang kedua itu di Singapura pada tahun 2019 gitu. Okay. Jadi waktu saat persiapan menuju kompetisi itu juga Colors Choir juga sering memanggil pelatih-pelatih dari luar Palembang yang expert pada bidangnya. Gitu, dari Jakarta, dari Bandung, kita datangkan ke Palembang untuk menambah ilmu teman-teman kita. Seperti itu. Jadi dari Colors Choir juga saya sekarang juga tergabung dalam satu paduan suara tapi yang isinya cowok semua. Dan itu base-nya di Jakarta. Gitu. Jadi saya ikut Colors Choir 1 dan satu lagi ikut paduan suara yang isinya cowok semua dan itu domisilinya di Jakarta seperti itu. Oh banyak ya, berarti bukan hanya fokus di satu grup aja ya? Iya. Berarti karena paduan suara ada jenisnya tadi banyak, dari genre, dari usia juga ya, oke. Tapi nih kalau dari prestasinya seperti apa nih kalau dari Colors Choir sendiri boleh nih Mbak Lala, prestasi yang sudah didapatkan nih pastinya juga sangat membanggakan, apa aja nih? Yang tadi Ivan cerita, yang pertama sebenarnya sebelum itu ikut lomba-lomba daerah lah ya cukup lumayan juara 1 gitu ya. Lalu kalau yang internasional debut pertama tahun 2017 itu di Bali International Choir Festival yang diikutin kurang lebih 19 negara. Nah kala itu kita pulang-pulang kita dipanggil TVRI juga nih wawancara. Kita bawa pulang 4 medali emas ya, 2 untuk Music of Religion dan 2 untuk musik folklore yang tadi lagu daerah. Music of Religion kita membawakan lagu Muslim sebenarnya. Walaupun kita paduan suara sebenarnya basically dari gereja, kita bawain lagu Muslim dan begitu pulang kita dipanggil waktu itu gubernurnya suruh kita tampilkan dan terkesima gitu ya. Ternyata lagu zikir bisa berubah begini, judulnya Zikir. Dan kita bawain dengan senang hati. Jadi musik itu adalah universal menurut saya. Music is no religion menurutku ya. Jadi saat kita membawakan lagu Muslim, kita menjiwai harus. Saat kita membawakan lagu rohani gereja, kita menjiwai. Saat kita membawakan lagu Buddha, kita juga menjiwai. Jadi pada saat itu dapat animo luar biasa nih. Selain mendapat medali emas 4, kita juga winner. Winner of Music Religion. Jadi kita lolos juga sebagai winner, di mana kalau nggak salah pas championship-nya kita ranking 2, ranking 1-nya dari Portland. Nah, jadi saat itu orang di sana kaget, Sumatera Selatan tuh di mana? Waktu kita masuk ke tempat lomba, mereka bahkan bertanya-tanya Palembang itu di mana? Di mana? Nggak tahu. Kita awalnya jiper dulu nih, waduh ini gimana ya? Ini pada saat masuk aja udah orang pemanasan di sebelah sana pemanasan, bahkan di kolam renang kita langsung, wah kita orang daerah ya, maksudnya bisa nggak ya kita begini? Begitu kita diumumkan kita winner, itu mereka langsung wah gila gitu ya, maksudnya kok bisa gitu ya, nah gitu. Prestasinya luar biasa. Iya, jadi bahkan saat itu dibilang kita the rising star, dibilang kayak itu. Lalu kita bikin agenda nih, per 2 tahun kita ikut kompetisi lagi. 2019 kita ke Singapura. Kala itu kita ikut Musika Sakra, di mana kita bawa komposisi zaman Renaissance, yaitu zaman-zaman sebelum Barok, tahun-tahun 1500-an, bawain lagu itu. Lalu lagu daerah lagi. Lagu daerah jangan lupakan ya. Iya, jangan dilupakan, bahaya itu. Okay. Lalu sampai di sana, ya thanks God lagi kita lolos ke Grand Prix.
baik. Pertama kali orang Palembang menginjakkan kaki di Esplanade itu puji Tuhan Colors Choir. Wow, Jadi luar anak-anak biasa. itu pada saat menginjakkan kaki di panggung Esplanade, ibarat kata number one the best di Asia, itu saya bilang, saat saya seumur kalian saya belum pernah menginjakkan panggung ini. Jadi di situ nggak perlu pakai kondensor. Oke. Nyanyi aja udah bagus udah ya. bagus banget. Luar biasa, banyak sekali tentunya. Ini bukan hanya prestasi yang di Indonesia saja ya, ini sudah sampai ke internasional juga dan banyak sekali ini yang membanggakan pastinya dari Colors Choir. Tentunya pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ini kan range-nya banyak ya, ada sopran, alto, tenor, sama bass. Ini kalau untuk menentukannya itu seperti apa nih? Oke, kita coba lagi ya. Jadi kalau kita audisi ya, teknik audisi. Nah, begitu si anak nyanyi, terus kita cobain dia dengan nada-nada. Nah, jadi kalau kita udah denger, oh kayaknya sopran, kita langsung tes ke sopran. Nah, sopran itu harus bisa sampai G tinggi minimal. Nah, sampai situ. Kita contohin langsung ke sopranonya ya, Kak Audi ya. Boleh. Dari do sampai sol coba. Do, re, mi, fa, sol. Bukan. Yang do tinggi. Ya. Nah, ya sampailah bahkan. Iya. Ya kurang lebih itu berarti soprano. Udah sampailah bahkan. Gitu, itu sopran. Jadi dites emang ya. Terus selanjutnya? Ya, kalau alto sekarang. Alto harus bisa sampai batas bawah. Batas bawah biasanya sampai mi bahkan. Nah, coba. Kak Yohan. Ya. Ya, kayaknya dia bisa lagi deh sampai re. Ya, itu berarti alto. Nah, kalau bass sebenarnya kalau Bang Nando ini bariton. Jadi dia tidak terlalu bass. Jadi dia di tengah antara tenor dan bass. Jadi sebenarnya kalau bass harus bisa sampai C bawah sih. Tapi dicobain aja sampai batas terserah dia. Boleh. Coba.
Iya, karena dia bariton. Ya. Nah kalau tenor, Bang Ipan sendiri. Boleh. Ya, silakan Bang Ipan. Dari mana nih? Dari do tinggi sampai atas. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dicoba seperti yang itu, benar ya. Oke. Jadi dicobain satu persatu. Dicoba satu persatu. Tapi mungkin nih buat tanya juga teman-teman, pasti kedepannya ada target dan juga pastinya ada harapan nih. Ataupun juga pasti ada visinya lebih baik lagi, ataupun suaranya lebih pengen gimana lagi nih. Kalau pertama nih dari Mas Ivan dulu terlebih dahulu, seperti apa nih harapan kedepannya? Kalau dari saya sendiri, harapannya yang pasti pertama ya dari untuk pribadi dulu bisa lebih baik lagi nih. Ya, karena sampai saat ini ilmu dalam bermusik tuh juga masih terus berkembang gitu loh. Jadi belajar ya. Saya pengennya apapun ilmu itu yang berkembang, saya ingin selalu untuk mengikuti ilmu itu terus, ngejar ilmu itu terus. Dan yang kedua, terkhusus untuk kepaduan suara, mungkin semoga dari tim Colors Choir juga semakin membaik, semakin upgrade lagi. Amin. Dan yang ketiga untuk paduan suara yang ada di kota Palembang khususnya, semoga semakin banyak lagi. Karena saat ini mulai banyak bermunculan Mbak paduan suara baru. Gitu. Semoga dengan munculnya paduan suara baru ini, nama Palembang itu makin dikenal di kancah nasional maupun internasional. Seperti itu. Amin, baik. Nah kalau untuk Mbak Yohana gimana nih? Kedepannya ada targetnya nggak sih, mau ikut apa nih? Kalau saya tadi kalau kita runut dari pribadi ya kurang lebih sama kayak Bang Ivan tadi sampaikan. Nah tadi kayak yang sudah kita cerita juga bahwa Colors Choir itu sudah banyak disupport untuk ikut berbagai macam kompetisi. Nah di tahun ini kita ibaratnya kembalikan ilmu yang sudah kita beri. Itu nanti di bulan September kita Colors Choir itu akan mengadakan ajang pagelaran paduan suara umum. Yang di sana di dalamnya juga kita mengundang semua paduan suara yang tadi disebutkan sudah muncul nih Mbak, untuk pada ikut berpartisipasi juga dalam kompetisinya. Dan juga kita juga ada pelatihan di 4 kelas, itu macam-macam kelasnya, ada kelas conducting, Gregorian class, kajian, repertoire dan aransemen, juga vokal class. Untuk semua penggiat paduan suara, teman-teman yang punya minat untuk paduan suara, kita juga nggak main-main ini. Di bulan September ini kita mau datengin juri-juri yang sangat-sangat profesional pasti. Dari luar kota Palembang, juga dari luar negeri. Ada salah satu juri kita yang dari Australia. Itu nanti akan kita datangkan khusus ke di bulan September ini buat teman-teman semua paduan suara yang berminat untuk upgrade lagi, bisa lebih berkembang lagi di dunia paduan suara dan juga permusikan kita juga. Gitu. Baik, September nanti ya, luar biasa ini persiapannya pasti sudah tidak sabar lagi ya dari sekarang ya. Mungkin kalau untuk Mbak Maria bagaimana nih? Boleh silakan. Kalau secara pribadi ya hampir sama Bang Ivan dan Yohan, karena kita berempat sebagai coach di Colors Choir itu kan berarti kita sering sebagai pelatih juga ya Mbak ya. Jadi kita harus dari kitanya sendiri harus upgrade ilmu untuk memberi ke teman-teman yang lain. Terus kalau untuk Colors Choir ya semoga semakin kompak dan semakin bertambah terus anggotanya, semakin banyak. Dan untuk paduan suara lain ya sama sih kayak Yohan dan Bang Ivan, ayo tunjukkan nih, jangan malu-malu gitu. Karena ya kita lihat memang banyak nih udah mulai paduan suara yang muncul, yang mereka punya potensi. Jadi yang acara di September nanti ya ibaratnya kita memfasilitasi mereka supaya mereka muncul nih ke masyarakat dikenal. Baik. Makin banyak paduan suara bukan makin takut ya, berarti makin bangga untuk bisa sama-sama belajar juga, membanggakan juga. Nah kalau Mas Nanda seperti apa nih
pesan dan harapannya juga, silakan. Udah disamain semua kayaknya. Samain semua ya. Samain aja lah. Iya, yang terbaik aja. Semuanya ikut PCE ya, jangan lupa. Iya. Oke, itu aja ya. Itu aja Mbak. Baik, nah kalau untuk Mbak Lala sendiri bagaimana nih? Mungkin pastinya ada target juga, pengen juga nih harapan kedepannya seperti apa nih untuk paduan suara di Sumatera Selatan juga dan juga untuk Colors Choir seperti apa, silakan. Semakin banyak wahana yang memfasilitasi agar paduan suara itu mulai menjamur dan dikenal masyarakat bahwa ini bukan hal yang apa sih gitu ya, tapi ini sudah seperti apa ya, suatu program kayak seni tari yang sudah ada kegiatan rutinnya atau cabang-cabang olahraga yang juga ada kegiatan rutinnya, bahwa ini nggak kalah dari itu. Terlihat dari manfaat paduan suara itu tersendiri bisa menyehatkan ya, ibarat kata ya. Nah, olah vokal itu menyehatkan. Jadi banyak sekali manfaatnya dan harapan ke depan adalah semakin banyak program itu, semakin banyak wahana itu, terutama di Palembang. Masih kurang ya. Semakin banyak orang terpanggil untuk membuat paduan suara. Jadi euforianya ada gitu. Makanya kita bikin program PCE ini. Nanti tempatnya adalah di Sekolah Kusuma Bangsa. Nanti akan jadi atmosfer paduan suara di mana-mana. Wow. Jadi biarlah mereka mau latihan di mana, pokoknya semuanya berbunyi. Saling saut-saut ya pokoknya. Saut-sautan pokoknya saat itulah. Nah, kebetulan pendaftarnya banyak nih sudah dari provinsi lain malah. Provinsi lain juga. Nah, ayo Palembang, ayo. Gitu ya. Bahkan dari Lampung sudah daftar, dari Jambi, dari mana. Nah, harapan kita, ayo Palembang, sebenarnya ini adalah event buat Palembang loh. Tapi dari provinsi lain kita tetap buka. Dari provinsi lain juga ternyata bisa ada ya? Yang mau ikut, iya. Kita buka umum memang. Baik, ini juga jadi momen ya untuk mengasah juga ya, apalagi ini juri-juri yang didatangkan luar biasa. Betul. Siapa tahu nanti dari kegiatan ini jadinya mencetak juga paduan suara yang luar biasa. Betul. Yang juga membanggakan Sumatera Selatan pastinya. Nggak kalah juga pasti dari Colors Choir. Oke, terima kasih tentunya untuk teman-teman dari Colors Choir, untuk Mbak Lala juga sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan, sudah berbincang bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Tapi sebelum closing, sebelum Kiki tutup, pengen dengar satu lagi lagu, boleh ya? Boleh, siap-siap. Ini mau lagu apa nih terakhir ini? Lagu dari Oasis, sebenarnya lagu rock. Oh, lagu rock. Kita bikin versi paduan suara. Wow, oke. Kira-kira bagaimana ya? Dan untuk pemirsa, terima kasih sudah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Akhir kata, saya Rizky Abrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman dari Colors Choir. Fireplace, take the look from off your face. You will never gonna burn my heart out. So Sally can't wait. She knows it's too late. As we walk along by.
it